Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Kejaksaan Agung memastikan mengambil langkah hukum banding atas vonis hakim terhadap Harvey Muiz, terdakwa dalam kasus korupsi komoditas timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menegaskan, pengajuan banding dilakukan karena vonis hakim terhadap terdakwa dinilai terlalu rendah. Selain itu, vonis tersebut tidak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan, serta tidak mempertimbangkan kerugian negara yang sangat besar. Sikap menyatakan banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikirnya, ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Dan yang ketiga, terkait dengan unsur kerugian keuangan negara, kita tahu bahwa di sana ada kerugian lingkungan sehingga kerugian keuangan negara yang masih sangat besar, ya 300 triliun. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, vonis terhadap terdakwa Harvey Muiz sungguh menusuk rasa keadilan masyarakat. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, kasus Harvey Muiz bukan berpotensi merugikan negara, tapi dipastikan telah merugikan negara 300 triliun rupiah berdasarkan pernyataan Jampitsus. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap Harvey Muiz, pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, pidana denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti 210 miliar rupiah. Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Mengadili, 1, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan. Kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret nama suami selebritas Sandra Dewi Harvey Muiz menyita perhatian publik karena besarnya kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Kasus ini berawal dari kerjasama ilegal di sektor pertambangan timah yang melibatkan Harvey Muiz dengan sejumlah pihak terkait. Melalui skema kerjasama ilegal, Harvey menyamarkan aktivitas pertambangan ilegal dengan dalih sewa menyewa peralatan pemrosesan timah. Tim Liputan, Kompas TV. Harvey Muiz dihukum 6 tahun 6 bulan penjara, pidana denda 1 miliar rupiah dan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Apakah vonis ini sudah sesuai dengan rasa keadilan serta bagaimana peluang banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum? Kita akan bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang, Mas Zain. Mas Zain, vonis 6,5 tahun bui ini dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. Kok bisa ini terjadi? Menurut Anda di mana celahnya, Mas Zain? Ya, mungkin memang ini melukai rasa keadilan masyarakat ya. Kami paham betul masyarakat begitu sakit merasakan vonis yang jauh sekali dari tuntutan jaksa penuntut umum. Namun demikian, kami ingin sedikit menjelaskan bahwa 300 triliun itu bukan merupakan kerugian keuangan negara, tetapi kerugian perekonomian
kerugian perekonomian itu terdiri dari banyak jenis jenis kerugian. Selain kerugian berupa kerugian potensi penerimaan negara, tetapi juga ada kerugian lingkungan yang nilainya 271 triliun. Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memang kerugian perekonomian negara itu merupakan salah satu bentuk kerugian. Kerugian negara itu ada dua, Mas. Satu kerugian keuangan, dua kerugian perekonomian. Tetapi di dalam pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti yang bisa dibebankan pada pelaku tindak pidana korupsi itu sebesar-besarnya adalah sama dengan yang diperoleh dari kejahatan. Artinya, misalnya Harvey Mois dibebankan uang pengganti 210 miliar rupiah. Ini menurut kami sudah sangat luar biasa besar. Tetapi uang pengganti tersebut tidak mencukupi untuk mengembalikan berbagai bentuk kerugian negara, yaitu antara lain adalah kerugian ekologi itu tadi, kerugian Nah, kalau lingkungan. sudah banyak kerugian termasuk tadi kerusakan lingkungan 270 triliun tapi dengan vonis 6,5 tahun penjara ini dari Anda Pukat UGM melihatnya bagaimana? Ya, memang untuk pidana badannya, yaitu pidana penjara, ini relatif rendah ya. Kurang dari 2/3 tuntutan jaksa penuntut umum. Tetapi untuk pidana uang pengganti, menurut kami ini sudah sangat tinggi. Oke. Tidak dimungkinkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk membebankan uang pengganti sejumlah kerugian perekonomian karena dibatasi oleh pasal 18. Inilah titik lemah dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu kerugian yang bisa dibebankan kepada pelaku sebatas nilai rupiah yang didapatkan pelaku dari kejahatannya. Tapi ada satu yang menarik ini, Bang. Jadi di dalam putusan ini, majelis hakim mengakui bentuk-bentuk kerugian perekonomian. Setidak-tidaknya saya lihat ini menjadi satu opportunity, satu kesempatan baik ke depan agar kejaksaan bisa kembali menggunakan pasal yang serupa. Selama perhitungannya itu jelas. Nah, yang saya lihat ini perhitungannya cukup jelas adalah potensi yang bisa ditarik oleh negara melalui aset recovery dari keuntungan-keuntungan yang diterima oleh mitra-mitra perusahaan smelter ini. Kalau kita lihat di sana total jumlah keuangan negara yang dirugikan itu ada sekitar 28 sampai hampir 29 triliun rupiah. Jadi aset recovery dari korupsi PT Timah ini yang bisa dilakukan penarikan oleh kejaksaan seharusnya itu bisa dikembalikan kepada negara sejumlah sekitar 28 sampai 29 triliun rupiah. Kalau Jadi ya, kalau itu begitu sesuai kan dengan pasal 18. sekarang kan jaksa sudah mengajukan banding atas vonis di tingkat pertama. Hukuman badan yang dibandingkan, tapi untuk uang pengganti akan dikejar, aset recovery akan dikejar pada perusahaan. Bagaimana nanti jalannya banding kalau menurut Anda melihat yang sudah terjadi fakta-fakta yang sudah terungkap di sidang tingkat pertama? Ya, untuk pidana badan terhadap Harvey Mois maupun terdakwa lainnya, menurut saya memang jaksa layak untuk mengajukan banding karena memang SOP di kejaksaan itu kalau kurang dari 2/3 tuntutan maka harus mengajukan banding. Dan saya juga melihat ini ada kans besar banding ini bisa dikabulkan. Yang kedua adalah untuk aset recovery-nya. Aset recovery ini kan banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang diuntungkan secara melawan hukum dari tindak pidana ini. Misalnya kalau kita lihat ada mitra-mitra smelter yang bahkan mendapat keuntungan bisa sampai ada yang 4,5 triliun, 3,6 triliun, 1,9 triliun itu kalau ditotal Mas, itu totalnya kurang lebih ada 26 triliun rupiah. Oke. Nah ini yang menurut saya lebih penting bagi kejaksaan untuk melakukan pengejaran. Oke. Apalagi kan sekarang sedang tren sekali ini keinginan negara untuk melakukan aset recovery, untuk mendukung pembiayaan program-program Selain aset pemerintah. recovery ini yang juga disorot dari vonis kemarin terhadap Harvey Mois adalah yang meringankan, Mas Zen, soal sudah berkeluarga, sopan, dan juga bukan sebagai pelaku utama. Bagaimana Pukat melihat soal ini?
Ya memang di dalam putusan-putusan pengadilan kalau kita kaji ya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan kadang-kadang tidak ada satu ukuran yang jelas. Sehingga kadang-kadang majelis hakim itu apapun yang dianggap punya kaitan kemudian dimasukkan. Apakah menjadi tulang punggung keluarga, belum pernah menjadi tersangka atau terpidana, misalnya berperilaku baik, sopan selama persidangan, kooperatif terhadap penyidik, tidak bertele-tele dan mengakui perbuatan, biasanya itu dianggap sebagai hal-hal yang meringankan. Tetapi menurut saya hal-hal yang meringankan tersebut tidak punya korelasi langsung dengan perbuatannya. Nah, inilah yang biasanya kita kritik. Seharusnya hal-hal yang meringankan dan memberatkan itu adalah hal-hal yang punya korelasi langsung dengan perbuatan dari para Kalau begitu terdakwa Anda itu. melihat apakah Misalnya, vonis yang dijatuhkan ini termasuk janggal atau tidak jika tadi yang meringankan tidak ada korelasinya? ya, memang kalau separuh dari tuntutan ini relatif ringan ya. Tetapi menurut saya soal janggal atau tidak, kalau dibandingkan dengan putusan-putusan yang lain sebenarnya ini tidak terlalu janggal. Soal hal yang meringankan pun sebenarnya juga tidak terlalu janggal. Saya bisa memahami majelis hakim kenapa? Karena sekali lagi majelis hakim itu dibatasi oleh pasal 18 Undang-Undang Tipikor soal uang pengganti. Namun untuk pidana badan, majelis hakim punya ruang yang sebenarnya bisa memaksimalkan sesuai dengan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum begitu ya. Misalnya kan jaksa penuntut umum menuntut 12 tahun. Biasanya agar tidak naik banding, biasanya maka akan divonis 2/3, yaitu misalnya 8 tahun dari 2/3 itu. Nah, tetapi kalau ini 6,5, maka kami mendukung upaya banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan harapan kami ini tidak sekadar untuk mengejar agar pidana badannya bisa maksimal, tetapi yang paling penting adalah aset recovery-nya. Dan sekali lagi ini juga menjadi pembelajaran penting untuk pemerintah dan DPR agar bisa duduk kembali untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian perekonomian, apa yang kemudian bisa menjadi alat ukur secara objektif bahwa kerugian perekonomian itu layak untuk dibebankan kepada para terdakwa dan berapa terdakwa itu harus membayar. Nah, ini sampai sekarang sayangnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini belum jelas, sehingga kasus ini seharusnya bisa menjadi pelajaran penting agar ke depan bisa lebih menjamin aspek kepastian hukum, Mas. Oke, kalau tadi pertimbangan hakim adalah ini bukan peran utama Harvey Muiz, tapi bagaimana Anda melihat peran pihak lain, termasuk ini aktor utamanya, karena kemarin yang divonis pada 8 tahun ini setingkat direktur nih, Mas Zain di kasus ini. Iya, memang kalau kita lihat ada beberapa aktor-aktor yang jauh lebih penting daripada Harvey Muiz ya, dan sayangnya itu tidak mendapatkan sorotan sebesar Harvey Muiz ini, dan sebenarnya juga ada pihak-pihak lain yang mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada Harvey Muiz, yaitu terdakwa-terdakwa lain itu. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi pidana badan, 8 tahun itu kalau misalnya tuntutannya 12 tahun, biasanya majelis hakim bermain aman di angka 2/3 itu. Tetapi kan kita lihat apakah kejaksaan mampu melakukan aset recovery dari kerugian-kerugian yang telah diakibatkan tersebut. Mengapa? Karena kan ini seluruh total keuntungan yang diterima dari proses bisnis. Tetapi kan ada cost juga yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan mitra dari smelter ini. Sehingga kan mungkin kalau saya baca, ini kemungkinan yang dimiliki aset maupun kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini biasanya jauh lebih rendah daripada vonis yang dijatuhkan. Nah, ini juga merupakan tantangan tersendiri gitu ya. Misalnya di sini ada PT Rivenet Bangkatin, ada PT Menara Cipta Mulia, ada PT Sariwiguna Bina Sentosa dan lain-lainnya. Itu kan triliunan semua ya. Nah, itu bagaimana cara jaksa untuk melakukan pengejaran terhadap aset mereka? Maka menurut saya ini kejaksaan perlu sekali untuk membuat tim untuk melakukan aset recovery. Banding sudah diajukan, nanti kita lihat bagaimana hasil dari banding yang sudah diajukan di kasus ini. Terima kasih Mas Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Petang sore hari ini.